Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 TKJ, kita lanjutkan bahasan fisika, yaitu masuk bab usaha dan momentum. Nah, untuk minggu ini kita batasi mengenai konsep usaha saja. Nah, usaha pengertian dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan pengertian usaha dalam fisika. Nah, pengertian usaha dalam fisika di sini adalah besarnya energi untuk merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek. Ya, usaha yang dilakukan suatu objek didefinisikan sebagai perkalian antara jarak yang ditempuh dengan gaya yang searah dengan perpindahannya. Nah, ini maksudnya adalah bahwa usaha merupakan besarnya gaya yang diberikan pada suatu benda sehingga benda yang diberikan gaya ini bergeser atau berpindah. Contohnya, tukang bakso mendorong gerobaknya. Nah, dia memberikan sebuah gaya berupa gaya dorong. Ketika gerobaknya didorong, maka gerobak itu akan bergeser atau akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, artinya ketika si abang tukang bakso memberikan gaya dan kepada gerobak dan gerobak itu berpindah, maka si abang tukang bakso ini sudah melakukan usaha. Bagaimana persamaannya? Kalian perhatikan di sini rumus matematis dari usaha. Nah, ya, rumus matematis dalam usaha di sini W karena apa? Karena di sini ada keterangan dulu bahwa usaha dinotasikan atau usaha disimbolkan dengan W besar yang merupakan singkatan dari bahasa Inggris work yang berarti kerja. Satuan usaha adalah joule yang didefinisikan sebagai besarnya energi yang dibutuhkan untuk memberi gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Oleh karena itu, 1 Joule sama dengan 1 Newton meter. Berarti kalian ada dua pilihan di sini untuk memberikan satuan pada usaha yang disimbolkan dengan W, yaitu satuannya adalah Joule dan atau gitu ya, Newton dot meter. Satuan di sini mengikuti hasil dari perhitungan menggunakan rumus. Nah, sekarang bagaimana rumus usaha? Nah, rumus usaha kamu perhatikan di sini W sama dengan F kali S. Ya, W sama dengan F kali S. Usaha sama dengan F di sini adalah besarnya gaya yang diberikan pada benda dikalikan dengan S. S di sini adalah perpindahan atau pergeseran suatu benda. Jadi rumusnya adalah W sama dengan F kali S. Di sini ada keterangannya. Usaha satuannya Joule atau bisa tadi Newton dot meter. F di sini adalah gaya satuannya Newton. S adalah perpindahan satuannya adalah meter. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya ada seseorang yang menarik peti gitu kan. Kamu perhatikan tali yang ditarik oleh orang ini ya. Dia dengan sekuat tenaga memberikan gaya sebesar F terhadap benda ya yang dihubungkan dengan tali. Tetapi kamu perhatikan di sini membentuk sudut. Nah, kamu kalau belajar fisika itu tidak hanya melihat gambar, tapi kamu analisis ketika kita tarik garis gitu kan, sumbu X, maka ternyata gaya ini membentuk sudut terhadap sumbu X sebesar theta. Ya, sebesar theta. Nah, tetapi ketika ditarik pun ya peti berpindah atau bergeser, berarti orang ini sudah melakukan usaha. Apakah rumusnya sama dengan yang tadi Ibu perlihatkan, yaitu W sama dengan F dot S gitu kan. Kamu lihat slide berikutnya. Nah, ternyata gitu kan. Ternyata di sini sudut berpengaruh sehingga persamaan yang W sama dengan F kali S di sini ada rumus sudutnya,
yaitu W sama dengan F cos theta. Kita menggunakan rumus sudut kosinus. W sama dengan F cos theta dot S, gitu kan. W di sini adalah usaha, F adalah gaya, cos theta adalah rumus sudut, S di sini adalah perpindahan. Ya. Nah, sekarang ada contoh soal. Kita gunakan rumus yang pertama. Di sini pertanyaannya, sebuah lemari dengan berat 50 kg didorong dengan gaya 20 Newton. Hitung usaha yang bekerja pada lemari jika lemari berpindah sejauh 25 meter. Kalau kamu perhatikan di soal diketahui 50 gram di sini adalah berat. Gaya diketahui adalah 20 Newton. Ya, perpindahannya sejauh 25 meter. Ini biasanya ngecoh. Kamu bingung rumusnya F dot S, tetapi ini ada kilogram kemanain, jangan terkecoh. Jadi ketika kamu melihat soal ternyata variabel atau variabel rumusnya ada, contoh gaya 20 Newton ada, S-nya ada, berarti langsung kamu kerjakan. Abaikan berat 50 kg. Diulangi, sebuah lemari dengan berat 50 gram didorong dengan gaya 20 Newton. Hitung usaha yang bekerja pada lemari jika berpindah sejauh 25 meter. Nah, cara pengerjaannya, kamu tuliskan dulu apa yang diketahui. Misalkan di sini diketahui massa 50 kg dari soal ya, massa 50 gram, gaya yang diberikan sebesar 20 Newton. Ternyata di perpindahan dari lemari itu sejauh 25 meter, S sama dengan 25 meter. Yang ditanyakan adalah W atau usaha. Maka kamu langsung gunakan rumus yang pertama, W sama dengan F kali S. F-nya udah ada 20 Newton, S-nya sudah ada 25 meter, tinggal dikalikan 20 kali 25, yaitu jawabannya 500. J di sini adalah joule. Bisa kamu gunakan satuannya bukan J tapi Newton dot meter. Joule boleh, Newton dot meter juga boleh. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, misalkan sebuah balok bermassa 10 kg ditarik dengan gaya 50 Newton sehingga berpindah sejauh 10 meter. Jika alfa di sini adalah sudut yang terbentuk. Jadi kadang ada alfa, bisa theta. Ini menunjukkan sudut. Ada satuan derajatnya 60 derajat berarti sudut ya. Dan gesekan antara balok dan lantai diabaikan. Berapakah usaha yang dilakukan gaya itu? Nah, ini udah pasti menggunakan rumus yang kedua karena terbentuk sudut. Nah, cara menyelesaikannya pun sama. Kamu tulis yang diketahui di soal. Masanya 10 kg, gaya yang diberikannya 50 Newton, perpindahannya sejauh 8 meter, dan sudut yang terbentuk adalah 60 derajat. Yang ditanyakan W. Jawab. Kita rumus kedua gunakan W sama dengan F cos alpha atau bisa F cos theta dikali S. F-nya 50, cos 60 derajat, alfanya kan 60 derajat, S-nya 10. Nah, kamu selesaikan 50 cos 60. Cos 60, kalau kamu sudah belajar matematika pasti bakal lihat cos 60 berapa ya dalam kosinus, atau bisa kamu menggunakan kalkulator ilmiah. Cos 60 maka akan muncul adalah 0,5 atau setengah. Ya, dikali 10. 50 kali 0,5 25 kali 10 250 joule ya. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu kali ini ya. Semoga bisa kalian pahami, kalian bisa buka juga LKS mengenai bab usaha. Itu saja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.